sih Mr. Wahid cara membuatnya? Nah, cara membuatnya sebenarnya sederhana sekali. Kita hanya menggunakan formula yang sederhana yang ada di Microsoft Excel. Misalkan, untuk bagian satuan ini, kita isi aja bilangan 2 satuan sembarang apapun ya. Nah, di sini adalah hasil penjumlahannya, yaitu di D2 tambah D3 di sini dalam kasusnya. Nah, kan hasilnya 14 tuh. Padahal kita maunya hanya digit belakangnya. Yang satu harus disimpan. Nah, maka dari itu saya butuh sel yang baru. Saya butuh hanya memunculkan 4 saja. Nah, yang di bagian 4 ini saya menggunakan if ya, formulanya if. Jadi jika hasil penjumlahannya nih lebih dari 10, 14 kan lebih dari 10 ya. Jika D4 ini lebih dari 10, maka saya menggunakan modulo. Jadi modulo 10. Jadi kalau 14 modulo 10 itu maka yang muncul hanya 4 ya. Jika kurang dari 10 otomatis selain itu kurang dari 10 maka dia hanya muncul hasil penjumlahannya saja. Oke, jadi saya menggunakan modulo. Oke, kemudian yang di sini adalah bergantung dari yang sebelumnya karena menyimpan atau tidak dulu. Jadi saya sudah menggunakan if di sini. If-nya adalah jika hasilnya ini lebih dari 10, maka kotak yang ada di sini adalah dari C2 plus C3 plus 1 karena pasti nyimpan 1 kan. Makanya ada angka 1 di sini. Nah, jika tidak lebih dari 10, maka tetap antara penjumlahan C2 dan C3 saja. Nah, seperti itu. Jadi sederhana sekali di situ menggunakan if dan modulo. Nah, tapi yang ingin saya munculkan adalah misalkan ini ada isinya 5, kan otomatis ini 11 seperti yang tadi. Saya hanya butuh digit yang terakhir saja gitu kan. Saya hanya butuh digit yang terakhir saja. Yang satu harus disimpan. Nah, saya butuh baris kelima ini. Saya akan seperti yang tadi. Jika ini lebih dari 10, maka saya gunakan modulo lagi. Saya akan gunakan modulo 10 lagi. Jadi yang akan terpakai muncul hanya 3-nya. Jadi kalau kurang dari 10 akan muncul bilangan itu. Oke, misalkan saya isi 2, maka ya akan muncul 8 ya sama 8 gitu kan. Oke, nah untuk yang bilangan ratusan sama bergantung apakah di puluhan menyimpan apa tidak. Kalau menyimpan ya seperti tadi, jika ini lebih dari 10 maka hasil yang di sini adalah sel B2 plus B3 tambah 1. Oke, jika kurang dari 10 ya biarkan saja B2 tambah B3. Oke, itu. Nah, tapi masalahnya jika itu lebih dari 10. Nah, jika lebih dari 10 atau ya seperti ini misalkan saya hanya butuh 5-nya karena satunya akan pindah ke ribuan. Ya, ini akan otomatis saya pindah ke ribuan di sini. Seperti yang tadi, jika ini hasilnya lebih dari 10, maka saya gunakan modulo 10. Kalau tidak ya biarkan seperti itu saja, tetap B4. Nah, untuk yang bagian ribuan ini bergantung pada apakah ini lebih dari 10 atau enggak hasilnya. Lebih dari atau sama dengan 10 hasilnya. Jadi ini jika ini hasilnya lebih dari atau sama dengan 10 maka muncul 1. Jika tidak maka dia akan muncul kosong. Kosong bukan 0 ya. Jadi menggunakan tanda petik 2 ini 2 kali ya. Jadi seperti itu. Oke, kemudian untuk memproteksinya jadi awalnya seperti ini. Math Educator kita gunakan Ctrl A atau select semua, klik kanan, terus ada format cell. Nah, di bagian format cell ini kita pilih lock ya, kita pilih lock. Oke, kemudian kita klik OK. Oke, jadi semuanya sudah di lock. Nah, yang tidak kita lock adalah yang hijau, makanya kita select yang hijau aja. Biasa menggunakan shift atau menggunakan control. Saya menggunakan control, saya select yang hijau ini, kemudian klik kanan, kemudian format cell lagi, kemudian ini harusnya saya unlock ya. Ya, ini saya unlock. Ini harus dalam keadaan unlock. Ini jangan dicentang lock ya. Oke. Setelah itu karena ini saya nggak butuh baris keempat, saya hide. Oke. Saya hide. Kemudian nah di sini barulah kita mulai protect. Protect silahkan masukkan passwordnya. Oke.
Udah berhasil. Kita coba ya. Kita bisa ubah di sini. Oh, tidak bisa. Kita bisa ubah di sini. Tidak bisa. Kita bisa ubah di sini. Bisa. Nah, seperti mudah-mudahan bermanfaat dan terus menginspirasi. Silahkan dicoba dan digunakan bersama siswa ataupun peserta didiknya. Selamat mencoba, selamat menginspirasi Smart Educator. See you next time.